Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua senantiasa dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan kiranya saudara semua juga selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, di negara Swiss ada bunker yang kapasitasnya cukup untuk menampung seluruh penduduknya. Banyak bunker di Swiss yang tersembunyi di balik pegunungan Alpen, dan juga ada yang berlokasi di bawah bangunan rumah-rumah biasa. Bunker-bunker ini bertujuan untuk melindungi sebagai tempat mengungsi dan juga pertahanan diri. Kita semua, saudara, punya satu bunker yang luar biasa, yaitu di dalam Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dalam Nahum 1 ayat 7 tertulis, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak jahat. Dia punya rencana baik buat kita. Kebaikannya membuat Dia selalu menerima saudara dan saya. Dan Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dalam bahasa lain, tempat pengungsian di sini dikatakan sebagai benteng perlindungan. Di saat kita susah, saat kita menderita, punya banyak masalah, kita punya tempat untuk berlari, saudara, yaitu Tuhan yang baik. Ada kalanya ketika kita ada dalam masalah, kita berpikir Tuhan itu jahat, dan kita tidak dapat mengerti, tidak bisa memahami ataupun menerima bahwa Tuhan itu baik. Pikiran kita menyatakan Tuhan itu jahat kepada saya. Pemikiran seperti ini, saudara, bukan berasal dari Tuhan. Pemikiran ini tidak berlandaskan pada kebenaran. Tuhan itu selalu baik kepada kita dan tidak pernah berbuat yang jahat. Rencananya baik, rencananya indah. Dan kalau kita mengalami masalah, persoalan, jangan lari kepada yang lain. Larilah kepada Tuhan yang baik. Dialah tempat perlindungan kita. Ada wanita muda yang sedang mengalami pergumulan masalah. Lalu pada saat itu yang menjadi tempat pelariannya adalah seorang pria yang baru dia temui dan tidak dia kenal sama sekali. Pria itu kelihatannya baik di awal, tapi ternyata banyak menuntut dan memberikan kerugian fisik dan mental kepadanya. Ketika kita alami masalah persoalan, jangan lari kepada yang lain, sebab kita punya benteng perlindungan yang kuat, yaitu Tuhan yang baik dan setia kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Adakah masalah finansial, masalah hutang, piutang, masalah dalam pekerjaan, pasangan hidup, masalah keluarga dan sebagainya? Mari datang kepada Tuhan, tempat pengungsian kita. Tuhan tidak akan menolak saudara dan saya, tapi Dia akan menerima dan menyatakan kuasa perlindungan serta pertolongannya bagi kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami harapan di tengah persoalan dan situasi yang kami hadapi. Bahwa kami dapat datang kepadamu, berlindung, mengungsi dalam hadirat-Mu, dan mendapatkan kekuatan, perlindungan dan pertolongan. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami dan menyatakan kuasa yang ajaib atas setiap kami. Kekuatan-Mu akan Tuhan curahkan, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi semuanya. Ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan bukakan. Pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami dan atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan setiap kami secara pribadi, setiap permohonan doa dan pergumulan yang disampaikan. Lawatlah dengan kuasa-Mu, berikanlah pertolongan-Mu bagi setiap kami seturut dengan kuasa dan kemurahan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.